أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabul waladi ma'al walidain. Adab-adab seorang anak kepada kedua orang tuanya. Setelah kita mengetahui adab murid pada guru, adab guru pada murid, dan sebelumnya adab kita sebagai hamba kepada Allah, sekarang kita akan mengetahui di antara adab-adab anak kepada kedua orang tua. Wa in kana laka walidan, dan apabila kau memiliki kedua orang tua, fa adabul waladi ma'al walidain, maka di antara adab-adab anak kepada kedua orang tuanya yaitu ayyasma'a kalamahuma, ia mendengar ucapan keduanya. Apa yang diperintah, apa yang disebut, yang dikatakan, maka ia dengarkan lalu ia jalani. Itu adab yang pertama. Sehingga kalau anak masih ada orang tua, mau satu mau dua, itu kalau mengambil keputusan nggak perlu istikharah. Masih ada orang tua, tanya aja udah, yang bagus yang mana dalam urusan saya, yang ini yang nanti saya jalani itu yang mana, tanya kedua orang tua. Kita punya urusan, kita istikharah, minta yang terbaik. Itu kalam orang tua, utusan dari kalam Allah itu. Meskipun zahirnya adalah kurang bagus mungkin menurut kita, tapi selama tidak berbenturan, bertentangan dengan syariat, ikuti. Saya mau urusan begini, kira-kira yang pantas, yang bagus yang mana, tanya orang tua. Oh yang ini, oh yang itu. Nah, kita tinggal dengerin, kita jalani. Itu sudah cukup. Umpama kata kedepannya itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kita sudah taat kepada orang tua, itu udah cakep, udah bagus. Artinya yang pertama sekali adab orang tua adalah kita dengerin omongan dia, kita jalani, kita ikuti apapun yang menjadi petuah dan nasihat kedua orang tua. Wa yaqumu liqiyamihima, dan adab kepada kedua orang tua berdiri ketika keduanya berdiri. Apabila ia datang, kita bangun. Apabila ia mau bangkit dari duduknya, kita bangun. Begitu. Dia datang pulang dari mana-mana, kita sambut, salim. Ada begitu. Mau pergi, mau keluar, kita bangun, salim. Ini diantara adab-adab kepada kedua orang tua. Wa yamtasila li amrihima, dan kita menjalani perintah keduanya. Apapun yang diperintahin, yang dinasihatin, kita jalankan.
selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada unsur kemaksiatan, jalan apapun itu. Ridullah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Kita sebagai hamba kan pengen mencari ridho Allah, nggak ada yang lain, hidup cuma itu. Kuncinya itu di orang tua, nggak ada yang lain. Di situ udah kuncinya. Apapun yang menjadi perintahnya, ikutin, jalanin. Meskipun zahirnya kita kurang serap, kita kurang terima, tapi dengan kita bakti aja itu kita udah menang sebenarnya. Karena dengan berbakti di situ ridho orang tua. Kadang yang kita pengen itu kurang bagus, ya, sehingga kita jalani, ini kayaknya kurang pas. Tapi dengan kita taat kepada orang tua, itu di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi selama tidak ada bertentangan dengan syariat. Wala yamshiya amamahuma, dan ia tidak berjalan di depan keduanya. Ya, adabnya jalan di belakang keduanya, kecuali kalau lagi malam kali keadaan gelap, takut banyak lubang, nanti boleh di depannya untuk jaga-jaga, untuk memastikan tidak bahaya, itu apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan normal, ia berjalan di belakangnya. Wala yarfa'u sautahu fawqa aswatihima, dan ia tidak meninggikan suaranya di atas suara kedua orang tuanya. Itu kalau dia lagi berbicara suaranya pelan, kalau orang tuanya lagi berbicara dia tidak bersuara. Adab seperti itu kan kencengan dia, tapi ia jaga hati kedua orang tuanya, tidak meninggikan, tidak membentak, tidak menaikkan suara di atas suara keduanya. Wa yulabbi da'watahuma, dan ia menjawab panggilan keduanya. Yulabbi itu menjawab dengan labbaik, namanya yulabbi. Labbaik Allahumma labbaik, makanya disebut talbiyah. Jawab labbaik. Fulan mari labbaik, gitu. Dengan jawaban yang halus, yang lembut. Fulan mari paan, dengan dia jawab dengan itu. Segitu aja orang tuh kira luar biasa itu. Ya, kita tidak usah memberikan yang mungkin belum kita bisa, yang mewah, yang mahal. Tunjukin aja ada begini, udah luar biasa, kira luar biasa, cakep banget anak. Di rumah dia beradab, di luar dia beradab. Nah, sehingga kalau orang tua girang tuh anak jalan lempeng aja, mudah aja hidup. Nah orang tuanya senang. Wa yahrisu ala mardhatihima, dan ia berkeinginan kuat mendapatkan keridhaan keduanya. Gimana caranya biar orang tuanya itu ridho kepada dia? Itu tadi, dia beradab, dia berakhlak yang baik, itu buat orang tua ridho. Ridho itu senang. Gimana caranya agar orang tua itu senang, orang tua itu ridho? Beradab, ibadah yang benar, kan gitu. Orang tua pengen kita ibadahnya cakep, sholat dia pakai disuruh, ibadah-ibadah yang lain bagus itu. Setinggi apapun kita punya kerjaan, pangkat, kedudukan, ya, tapi kalau ibadahnya itu kurang, masih ngebatin itu hati orang tua. Tapi kalau dia udah bagus, pangkat, kerja, upama, ibadahnya bagus, kuat juga, nah, itu di situ mendapat keridhaan kedua orang tuanya. Wa yakhfidhu lahuma janaha dzulli, dan ia merendahkan diri kepada kedua orang tuanya. Dia berendah, dia tunduk, dia tawadhu, rendahkan kedua sayapnya, maksudnya dia tidaklah berhadapan kepada orang tua dengan kepala yang penuh, tapi dengan kepala yang kosong. Bisa jadi tawan anaknya, tapi kalau orang tua ngomong iya, ya, jalanin, itu namanya rendah hati. Dia tidak tinggi, tidaklah sombong di hadapan kedua orang tuanya.
Wala yamunna alaihima bil birri lahuma, dan ia tidak mengungkit-ungkit kepada kedua orang tua dengan kebaikan yang diberikannya. Wala bil qiyami li amrihima, dan tidak mengungkit-ungkit dengan sesuatu urusan yang ia telah tangani. Kalau anaknya memberikan kebaikan kepada orang tuanya jangan disebut-sebut. Kalau anaknya sering ngeberesin urusan kedua orang tuanya jangan diungkit-ungkit. Ya, sejauh mana sih kebaikan kita kepada orang tua itu gak kebayang. Kalaupun kita sujud di hadapan kedua orang tua ratusan tahun, itu gak kebayang kebaikan kedua orang tua kita kepada kita. Gak kebayang. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Ya, kan sebagi tiap bulan segini, jangan. Sakit itu hatinya. Berapa ratus ribu, berapa juta, jangan. Ya, kita kalau memberikan sesuatu kepada orang, khususnya kepada kedua orang tua, jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit. Yang demikian ada. Wala yanzura ilaihima syazaran, dan jangan engkau memandang kepada kedua orang tua dengan marah. Wala yuqattiba wajhahu fi wajhihima, dan jangan engkau cemburutkan wajah engkau fi wajhiha, di hadapan fi wajhihima, di hadapan kedua orang tua. Orang tua berhadapan berbicara, pasang muka yang enak, yang bagus. Nah, jangan cemberut, jangan marah. Wala yusafira illa biiznihima, dan tidaklah ia berjalan, melakukan safar, perjalanan, illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya. Mau kemana-mana izin, kalau mau melakukan perjalanan ngomong gitu. Nah, sehingga dia tahu didoain, sehingga dia merasa dihargain. Ini anak perlu mau kemana-mana ngomong, kemana-mana bilang. Nah, itu adab-adab seorang anak kepada kedua orang tua, sehingga disenang, digirang, diridho, akan menjadikan keberuntungan pada anak tersebut. Wa'alam, dan ketahuilah annan nasa ba'da haula'i, bahwasanya manusia itu setelah mereka, fi haqqika, pada hakmu, salah satu asnafin, terdapat 3 golongan. Selain orang alim, selain orang yang belajar, dan kedua orang tua, di sekeliling kita masih ada 3 golongan yang berhak mendapatkan hak kita. Yang pertama, imma asdiqahu, ialah kawan-kawan. Wa imma ma'arifu, dan ada kalanya ma'arif, orang-orang yang kita kenal. Yang ketiga, wa imma majahilu, ada kalanya orang-orang yang belum kita kenal. Jadi adab kepada para makhluk sedemikian rincinya, pada guru, pada murid, pada orang tua. Selain itu pada teman-teman yang biasa kita ketemu dia, memang kita sahabat, adabnya gimana. Yang kedua, kepada orang yang kita kenal. Artinya ya teman-teman sih juga kagak, tapi kita kenal dia. Gak terlalu dekat, cuman kita kenal, ada adabnya. Yang ketiga, orang-orang yang kita kagak kenal, ada juga adab-adabnya. Nah, jadi semua golongan ini ketika kita bergaul kepada mereka pakai adab dan etikanya. Fa'in bulita bil awamil majhulin, maka apabila engkau diuji dengan orang awam yang engkau tidak kenal, ketiga tadi, fa'adabu mujalasatihim, maka adab bergaul dengan mereka. Yang pertama, tarkul khawti fi hadithihim, tidak ikut campur di dalam membicarakan mereka. Nah, kita kan kagak kenal sama dia, majhulin. Baru tumben ada orang ngomong kepada kita sifat dia, udah gak usah terlalu jauh. Jangan ikut campur pada omongan atau obrolan orang-orang itu. Sebab kita gak kenal bagaimana aslinya, bagaimana dia hakikatnya. Nah, jadi jangan terlalu ikut campur dalam ngomong atau perkara yang membahas mereka. Yang kedua, waqillatul isgha'i ila arajifihim, dan meminimalisir dalam menyimak kepada cerita-cerita buruk mereka. Kita gak kenal sama mereka. Ada orang ngomongin keburukan dia, nggak usah dengerin, kita nggak kenal. Nah,
bisa jadi orang itu ngajak kita buat jelek-jelekin dia lagi, kita kan nggak kenal sama dia. Nah, jadi nggak terlalu kita masuk ke dalam sifat yang memang aslinya kita nggak tahu. Bisa jadi orang itu baik, ya bisa jadi selainnya. Namanya itu kita minimalisir, kita persempit ruang sehingga tidaklah kita mendengar cerita-cerita buruk orang itu. Yang ketiga, wa taghafulu amma yajri min su'i alfazihim, dan mengabaikan dari segala apa yang terjadi dari buruknya lafaz-lafaz tentang mereka. Kalau memang ada yang kurang bagus, ya kita abaikan, sebab kita tidak kenal ya, hakikatnya bagaimana pastinya. Wal ihtirazu an kathrati liqaihim, dan menghindari dari seringnya bertemu kepada mereka, wal hajati ilaihim, dan butuh kepada mereka. Nah, kalau memang kita tidak ada kebutuhan, sebab kita tidak kenal, kecuali kita emang pengen dekat, kita pengen bersahabat, itu lain lagi. Tapi selama dia sebagai majhulin, orang-orang yang kita tidak kenal, nah, maka kita hindarkan sering-sering bertemu dengan dia. Yang kelima, wat tanbihu ala munkaratihim bil lutfi, kita ingatkan terhadap kemunkaran mereka dengan halus. Wan nushi 'inda raja'il qabuli minhum, dan menasihati ketika diharapkan nasihat itu diterima oleh mereka. Kalau memang kita pengen nasihati ini secukupnya dengan lembut, karena kita gak kenal, lalu kita pastikan ini nasihat diterima. Tapi kalau tidak manfaat nasihat kita atau dia berpaling dari kita, itu usah kita terusin, karena memang kita tidak kenal mereka. Nah, itu adabnya kepada orang-orang majhulin yang belum kita kenal. Wa ammal ikhwanu wal asdiqa, dan adapun saudara-saudara, sahabat dan teman-teman kita, fa'alaika fihim wazifatan, maka atasmu dalam haknya mereka itu terdapat dua tugas. Ihdahuma, yang pertama, antatluba awalan, kau cari dulu pertama kalinya syurutus suhbati was shadaqati, syarat-syarat sahabat dan berteman. Nah, kalau memang dia pengen kita jadi teman, kita lihat dulu. Nah, sekarang nih adab kepada orang yang pengen kita jadikan sahabat atau kita berteman dengan dia. Fala tu'akhi illa man yasluhu lil ukhuwati was shadaqati, sehingga janganlah kamu bersaudara kecuali kepada orang yang baik untuk dijadikan saudara, wasodaqoti, dan sahabat. Pastikan kalau kita udah berteman, maka teman kita orang baik, teman kita orang soleh yang membawa manfaat buat dunia dan akhirat kita, itu pastiin dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama sahabatnya, artinya tergantung perilaku sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka perhatikanlah salah seorang dari kalian kepada siapa ia berteman. Kita itu tergantung teman-teman kita. Jadi orang gampang ngelihat kita, lihat aja temannya, sebulan bagaimana itu orangnya, lihat aja sekelilingnya. Bahasa anak sekarang, lihat circle-nya, dia temenannya sama siapa? Oh, sama si fulan, sama si fulan, itu orang-orang bagus itu. Jadi kita tergantung siapa yang kita jadikan sahabat, kita jadikan teman. Kalau temennya orang-orang bagus, kita nih yang umpama masih kurang bagus, ngikut cakep itu namanya, karena teman-temannya adalah orang-orang soleh. Tapi kalau tidak, ya kebalikan. Jadi bukannya kita membatasi pertemanan, silahkan kita kenal sama siapa aja boleh. Tapi kalau dijadikan sahabat, teman, untuk kita selalu bergaul, berkomunikasi, maka pilih orang-orangnya. Sebab itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kalau kita pengennya seperti orang-orang soleh, ya cari mereka. Nah, nanti kita ngikut apa yang mereka lakukan, kita jadi ngikut. Nah, mereka ngaji, kita ngaji, emang teman kita. Mereka berbuat baik, ya kita ikut. Sebab memang kesehariannya ketemu dia. Tapi kalau ketemu cuma orang-orang yang tidak baik, lalu kita sering bertemu, kita sering berinteraksi, yang ikut kita sama dia. Nah, itu dia. Kenal sama siapa aja silahkan. Kalau mau kenal silahkan, namanya kita kenal. Sama
kang begal, mau ame maling ayam, silakan kalau mau kenal. Tapi kalau mau dijadiin sahabat, ya setiap hari kita ketemu, interaksi, nah itu cari orang-orang yang benar. Sebab kita dipandang oleh orang-orang yang mengelilingi kita. Wa idza talabta rafiqan, maka apabila engkau mencari kawan, liyakuna syarikaka, agar kawan itu menjadi rekanmu fit ta'allumi, di dalam belajar, wa sahibaka, dan engkau cari wa sahibaka, dan penemanmu fi amri dinika, di urusan agamamu, wa dunyaka, dan duniamu, fara'i fihi khamsa khisal, maka perhatikanlah di dalam orang itu 5 sifat ini. 5 sifat yang umpama kita ketemu sama orang itu, jadiin di kawan kita, jadiin di sahabat kita. Kalau nggak ada 5 ya 4 dah, minimalnya 1, 2 ada nih. Bagusnya lagi, idealnya dia punya 5 sifat ini, jadiin teman, jadiin kawan. Kalau bisa kita deketin dia terus, karena nanti akan menarik kita kepada maslahat-maslahat dunia dan akhirat. Nah, sehingga dikatakan tuh, at-tiba'atu sarroqah, tabiat itu sifatnya mencuri. Kalau kita berteman sama orang-orang yang soleh, nah itu akan tercuri itu tabiatnya, kita jadi ngikutin. Tapi kalau kita bertemannya, dekatnya, bersahabatnya sama orang yang kurang bagus, ya lama-lama ikut kepada mereka. Ini 5 sifat yang idealnya ada bagi orang yang ingin kita jadikan sahabat. Al-ula, yang pertama, al-aqlu, berakal. Fala khaira fi suhbatil ahmaqi, sehingga tidak ada kebaikan di dalam bersahabat kepada orang bodoh. Fa ilal wahsyati wal qati'ati yarji'u akhiruha, sehingga tidak nyaman dan putus kebaikan akan kembali pada pengakhirannya. Wa ahsanu ahwalihi, dan sebaik-baik keadaannya, ayyadurraka, ia akan membuat kamu mudarat, bahaya. Wa huwa yuridu ayyanfa'aka, dan ia ingin mengambil manfaat darimu. Jadi dia ngambil manfaat ke kita, kita ngambil bahaya di dia, nerugi begitu. Kalau temannya adalah orang bodoh yang tidak berakal di sini apa-apa tuh tidak mempunyai pertimbangan. Wal aduwwul aqilu, dan musuh yang berakal, khairun, lebih baik, minas shadiqil ahmaqi, dari teman yang bodoh. Sampai segitunya. Dia punya musuh, dia berakal, dia pandai, itu lebih baik dari teman yang bodoh. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Kata sahabat Ali, janganlah engkau berkawan dengan orang bodoh. Wa iyyaku, dan wa iyyaka, dan berhati-hatilah engkau, wa iyyahu, dan waspadalah kepadanya. Fakam min jahilin arda haliman, berapa banyak orang bodoh merendahkan orang terhormat. Hina wa khahu, ketika orang terhormat itu bersahabat dengan dia. Ya, orang bodoh gak ngerti, dia orang terpandang, dia orang terhormat, jalannya sama orang bodoh, dia jadi terhormatnya. Tadi almaru ala dini khalilihi, orang itu dilihat dari sekitarannya. Ya, mungkin saja namanya orang gak ngerti, ya, orang terhormat lagi ngumpul sama orang terhormat juga, yang nemenin orang bodoh, jadi ngerecokin dari situ. Ya, dia kagak ngerti. Nah, itu namanya akan merugikan, kata sahabat Ali. Harusnya di tempatnya di mana? Harusnya di mana? Ini namanya kagak ngerti, dia ikut campur di situ. Itu nama orang yang terhormat itu jadi jelek, jadi gak bagus. Nah, itu akan merugikan. Yuqasul mar'u bil mar'i, akan disebandingkan seseorang dengan orang lainnya. Idza mal mar'u masyahu, apabila orang itu berjalan dengan dia, kan bakal dibanding-bandingin. Si fulan tuh sama beliau, si fulan sama si ini. Dilihat, oh bagus, karena memang yang jadi temennya, yang jadi sahabat berjalannya adalah orang bagus juga.
Kahadfin na'li bin na'li, seperti berdampingannya sendal satu dengan yang satunya, sepasang. Idza mal fi'lu hadahu, apabila sesuatu sendal itu berdampingan dengan dia. Itu diibaratkan seperti sepasang sendal. Begitupun seorang sahabat itu bagaikan pasangan kita. Walisyai'i minasyai'i, dan bagi sesuatu dari sesuatu lainnya, maqayisun wa ashbahu, memiliki kesamaan dan keserupaan. Walil qalbi 'alal qalbi, dan bagi hati atas hati lainnya, dalilun, sebagai petunjuk, hina yalqahu, ketika ia bertemu dengannya. Itu yang pertama, satu sifat yang harus dimiliki bagi orang yang ingin menjadikan sahabat atau teman adalah berakal. Berakal itu cerdas, tahu penempatan, bagaimana ia mengambil keputusan, bagaimana ia menimbangkan sesuatu, tidak senonoh, gak ceroboh. Nah, sebab itu akan mempengaruhi kita juga. Yang kedua, wasani itu husnul khuluq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. الله معنا، الله شاهدنا، الله حاضرنا، الله نازلنا، الله قريب منا. واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله، واستشعر معاني ذلك كله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا علما من لدنك لدنيا وسرا ربانيا ونزرا إلهيا ونورا سماويا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.